Yo. Bosen sama Arya mulu sama gua sekarang ya. Kita sekarang mau bahas film-film terbaik dan terkurang baik Indonesia nih. Karena film Indonesia tuh kalau nggak nonton di bioskop emang jadi males emang nontonnya ya. Masih orang-orang males ya. Iya. Nonton di streaming aja males. Nonton di streaming males, jadi datang bioskop susah. Tapi ini banyak film-film Indonesia sebenarnya yang rilis di kala pandemi ini ya. Jadi kita bahas dah satu-satu nih film terbaik dulu. Mungkin yang di Mola TV yang mudik ya. Mudik itu. Mudik. Ya. Mungkin kita nggak bisa mudik ya. Iya. Emang di filmnya juga nggak jadi mudik kan. Spin off-nya NKTCHI yang Story of Kale itu lumayan sih. Maksudnya film ngobrol ya, film ngobrol yang enak buat ditonton. Honorable mention-nya mungkin yang itu film paling lumayan terbaik di Disney Plus ya, Sabar Ini Ujian. Sisanya ya kalian tonton sendirilah film-film Indonesia di Disney Plus. Indonesia yang aku suka, Sejuta Sayang Untuknya. Itu di mana? Di Disney Plus. Oh ya, Disney Plus. Oh, Plus ya. Iya. Alhamdulillah ya. Ada 2 nih. Saya tidak menonton. Nggak nyangka sih Fahaju. Biasanya kan gitu ya. Tipikal ya. Iya, tipikal banget. Terus kayak males nonton sebenarnya gara-gara ya gitu deh. Ternyata pas nonton bagus. Film terbaiknya mungkin yang awal tahun juga yang bikin ketawa, Mekah I'm Coming ya. Ini tayangnya di tahun 2020. Perlu diingat sebelum pandemi melanda, sebelum bioskop tutup semua. Honorable mention mungkin Asih 2 karena Rizal Mantovani bangkit gila dari kubur. Untuk membuktikan kepada para haters gitu ya. Terus apalagi ya film Indonesia? Duh, sampai lupa nih. Bucin? Waduh. Bucin Indonesia ya itu. Aku pikir itu film YouTube. Mudik sama kayak Indra. Gua nonton di Mola TV. Itu kayaknya film FFI yang masuk nominasi dan rilis streaming. Bagus aktingnya si Putri Ayudhya ya sama Ujung Jamil ya sama itu juga Yoga Pratama oke juga. Honorable mention gua Humba Dreams. Karena ini sebenarnya mungkin harusnya rilis bioskop sih harusnya. Tapi akhirnya rilis di Netflix. Science of Fictions akhir tahun gitu. Itu sebenarnya dari akhir tahun lalu lah kayaknya sebenarnya. Tapi baru rilis tahun ini. Gue juga mau kayak Coming sih. Gue mau kayak Coming. Soalnya menurut gue pas gue nonton Orang dalam ya. gue nggak ikut terlibat syutingnya atau apapun. Gue nggak ikut. Tapi pas gue nonton kayak anjir. Ordal. Lucunya tuh banyak, maksudnya tipe-tipe komedi tuh banyak yang dimasukin dan berhasil gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka di komedi yang ini, mungkin ada komedi yang lain gitu yang dia suka. Jadi ya lengkap mungkin. Visual banget ya. Visual gitu. Mudik sama science of fiction sih. Gak terlalu banyak nonton film Indo tahun ini. Paling waduh. Yang ditonton yang nggak keluar tahun ini. Iya, mungkin yang baru keluar di Netflix lah Ini ujian. Waduh, maaf. Nggak keluar 2020 gitu, tapi ada di Netflix 2020 Lovely Man. Itu Rilis di Netflix lah ya. rilis di Iya, Netflix. Honorable mention ini kali ya, film pendek Tilik ya. Kayak rame banget. Maksudnya rame banget gitu kan ini film pendek. 50 juta. 20? Masa masih gitu? 25? 25 juta. Pendek terlaris itu. Mantap sih. Sama sih gue juga nonton yang nggak rilis tahun ini. Apa tuh nggak apa-apa? Selamat Pagi Malam. Itu baru rilis di Netflix. Ke Netflix ya. Itu juga lagi kangen-kangennya ke jalan-jalan di Jakarta kan, jadi ngelihat kehidupan Jakarta kan lagi baru-baru awal lockdown tuh. Gue nonton tuh di bioskop, Pak. Gua Sama juga. bokap gue lagi nontonnya. Mantap. Nggak ngerti gue kenapa berdua gitu nonton. Gue kira apa nih? Ya. Waduh. Film dewasa. Film yang kurang itu sebenarnya banyak di Disney. Jujur aja ya. Banyak di Disney Plus. Gue kayak Kenapa ya? gue dapet punya film-film ekspektasi begini? gitu di Disney harusnya oke nih seru, tapi wah beda banget ternyata Beda banget. gitu Ternyata sih. di klik film lebih bagus. Paling mengecewakan tuh mungkin di bawah umur sih. Jadi ada ekspektasi lah orang di balik layarnya juga orang-orang yang mumpuni gitu, terus di depan layar juga kita tahu Angga Yunanda, tapi ternyata filmnya aduh kurang banget sih, kayak problematis aja gitu, apalagi yang meromantisasi si
orang masuk kamar nggak bilang-bilang itu aduh ngeri sih. Mungkin karena Angga Yunanda. Kalau orangnya jelek mah dia maling. Iya bener. Kalau bukan Angga Yunanda. Iya. Wah udah bukit rakyat itu. Rashid aja kan gitu. Wasit aja masih. Bayangin aja coba kalau Rashid. Cakep adalah privilege. Gak apa-apa deh ganteng. Bahaya ya pesannya. Dishonorable mention. Dishonorable mentions mungkin iya ini sih apa Malik dan Elsa itu gue juga bikin aduh kok gini gitu dia bikin buku akhirnya tapi kok mana nulisnya gitu Aduh gue nangis. gitu terus seperti hujan yang jatuh ke bumi juga gue nggak nyangka juga sih gitu padahal yang main oke. Gue sama sih, tapi Malik dan Elsa duluan. Ini soalnya apa ya, kayak ya Allah kamera overexposure kenapa sih gitu loh. Ada masalah apa gitu sama fokus yang nggak ada fokus itu gimana? Right fokus. Iya gitu loh. Konsep eksperimental. Sama Bidadari Mencari Sayap sih, menurut gue itu isunya menarik banget gitu ya, tapi dieksekusi dengan kurang mateng aja. Yang kurang, bentar ya, kalau horor gue hitung dulu nih. Siap Banyak bos. Ada banyak nih. Ada Absen rapor. Aduh. dimulai dari ini PH lagi antri nih di depan kelas ini. PH ini nggak masuk tahu Rapot merah ya. Iya. Jadi kalau ngomongin horor Indonesia ini secara genre dulu gitu ya, tahun 2020 itu yang emang agak mending cuman Asih 2 sama Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ya. Kayaknya yang agak mending, sisanya kurang menarik semua. Tapi mungkin yang experience-nya berbeda gitu ini Once Upon a Time in Indonesia nih. Ini gua nggak mau ngomong buruk ya. Ini sebenarnya seru filmnya gitu. Cuman kurang aja gitu. Kurang gimana ya? Kurang banyak aja. Kurang banyak. Padahal udah lama banget. Kurangnya banyak. Kurang banyak aja gitu. Ini film harusnya bisa berpotensi jadi kayak film-film Hong Kong gitu ya, bela diri Hong Kong gitu, teriak-teriak Film dari Hong Kong. Tapi sama Once Upon a Time in Hollywood dekat ya? Wah, deket lah. 11-17. Deket lah. Hollywood sama Indonesia deket lah. Tetangga. 11-12 ribu lah. Cukup mengecewakan ya, bucin kali ya. Aduh ini bawaannya kan kayak gimana ya? Ini kayak digembor-gemborkan gitu ya, film buatan seorang YouTuber gitu yang emang Dengan pandai teknis, teknis yang bagus, storytelling yang katanya oke gitu, tapi ketika jadi film kok jadi gini lagi gitu ya, jadi kayak film YouTuber. Dulu ada tuh judulnya film YouTuber, tau nggak lu tuh? Iya, modus ya? Iya, modus gitu. Padahal ini udah tahun 2020 gitu, jadi gua kayak wow, masih ya kayak gini gitu ya. Padahal kalau jokesnya dilempar di YouTube juga kurang. Ini kalau dirilis di YouTube juga nggak tahu tuh bagus atau enggak tuh filmnya. Tapi big letdown aja sih sebenarnya. Sama mungkin Gur-Gur Gokil kali ya. Harusnya itu bisa jadi apa ya? Maksudnya lebih gokil. Terus premisnya harusnya lebih seru aja gitu. Maksudnya ini ngomongin guru, profesi yang di Indonesia jarang diungkit gitu di film. Tapi kenapa kayak gitu kemasannya gitu, sayang banget sih harusnya. Kalau horor yang lain mah nggak usah disebut ya, yang nggak disebut mah itu udah pasti buruk. Soalnya nggak ada harapan, nggak ada harapan itu. Denting kematian bukannya punya potensi? Ada potensi. Dibuang. Ada potensi untuk disisihkan. Tapi ya itu Once Upon a Time in Indonesia itu harus disebut sih. Ternyata kuat nonton film itu 2,5 jam sampai habis. Cuman tapi nggak dapat apa-apa ya. Setelah nonton 2,5 jam, apa yang kamu dapat? itu tuh kayak semuanya aneh gitu. Denting kematian juga harus disebut. Arwah Tumbal Nyai. Arwah Tumbal Nyai part terakhir ya. Part apa itu ya? Tumbal ya. Part Tumbal. Tapi at least Arwah Tumbal Nyai berakhir ya. Triloginya lengkap gitu. Iya, Itu sih yang gua suka. biarpun dipaksa kan untuk bertiga gitu, sebenarnya sih enggak. Yang penting kan apa yang kamu mulai harus kamu bereskan, selesaikan. Nah, ya. Gitu. Era picture saya suka. Sama ya film-film horor yang judulnya satu kata doang, itu sampai lupa aku. Kayak Rasuk kayak gitu-gitu. Jadi aku sampai lupa gini, Rasuk tuh yang mana ya? Film ini tuh yang mana ya judulnya gitu, saking banyaknya terus judulnya satu doang gitu. Kalau filmmaker Indonesia bikin horor harus beda
ada ya biar kita ingat gitu. Jadi nggak lupa. Iya, gitu. iya. Ini yang mana ya gitu. Kayak sama semua gitu. Iya. Judulnya panjang lah. Oh, I'm thinking of ending sama gitu ya. Jadi panjang banget gitu ya biar orang ingat. Karena jarang nonton film Indonesia jadi bingung nih mau ngomong apa nih. Aduh, kalau lulus probation ini bisa-bisa ya. Aduh, yang sampai nonton di bioskop terus kayak rasanya ya udah aja gitu nontonnya ini kali ya Teman Tapi Menikah 2 ya. Walaupun sebenarnya lebih bagus sih daripada yang pertama, cuman ya udah aja kayak ini menceritakan tentang ya kehidupan orang dijadiin film gitu kan. Itu melankolia sih. Mungkin karena di akhir tahun juga kemarin berharap mendapatkan hiburan tapi tidak didapatkan. Kayak abis nonton gue butuh nonton yang lain nih gitu, kayak nggak bisa, gue harus keluar dari rasa ini gitu doang sih sebenarnya. Pelukis Hantu itu juga ya kurang maksimal sih, sayang sekali. Padahal kan potensi ceritanya tuh gede, tapi karena emang harus beres di sejam setengah segitu ya, jadi terlalu dipadatkan sekali. Bucin juga kan, film tuh bukan soal teknis ya. Kalau bagus teknis doang mah bikin iklan aja tuh, Cak. Berarti udah semua nih ya film-filmnya ya, terbaik, terburuk, tidak terburuk, terbaik dan terkurang baik lah di tahun 2020 ini buat film-film Indonesia gitu ya. Semoga tahun depan kita berdoa ya setelah pandemi ini dapat banyak ide gitu yang cakep-cakep, yang keren ya. Punya pengalaman nonton film Indonesia yang terbaik dan terkurang. Boleh lah kasih tahu kita di komen ya. Boleh banget. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.